kemanusiaan. Jackson, tangguh, tangguh, tangguh. Oke, nama saya Hendro ya. Mungkin orang-orang sering lah lihat saya. Oh iya, Kirim-kirim. terkenal ya berarti Mas. Ya karena memang kerjaannya di jalan di mana-mana. Gitu. Kerjanya apa itu Mas? Kok di jalan? Ngukur jalan? Saya kerjaannya Pak, mencari muka. Oh, Saya tukang foto. tukang fotonya Pak Wali tapi. Yo. Tukang fotonya siapa saja yang mau foto. Biasanya sering foto apa tuh Mas? Kegiatan apa? Apapun Mbak ya, apapun yang bisa difoto. Saya kan juga sudah memulai kerjaan motret ini sudah mulai 2010. Oh 2010, udah lama berarti ya Mas ya? Alhamdulillah. 10 sampai sekarang berapa tahun berarti? Udah 13 tahun. 13 tahun. Terus kok kepikiran kerja foto? Terjebak mungkin Mbak ya. Oh. Kok bisa terjebak itu? Apa ceritanya? Ya karena dulu kan jurusan saya itu iklan. Oh, saya magang di salah satu media di sini iklan, tapi membosankan ternyata. Oke. Nah, karena saya hobi motret, kebetulan juga udah pegang kamera walaupun cicilan waktu itu. Saya minta izin. Jujur sekali. Itu perjuangan saya. Oke. Minta izin ke pimretnya. Ke pimretnya Radar Madiun. Nggak apa-apa ya? Iya, apa-apa. No sensor. Oke, enggak apa-apa, coba motret. Nah, mulai dari itu motret pemberitaan. Di situ saya kenal ya. Fotografi itu dari semua aliran. Mulai dari jurnalistik, editorial, publikasi, apa-apa pokoknya ada 14 cabang sudah coba semua. Terus yang paling nyaman yang mana? Jurnalistik. Oke. Itu yang membawa saya kemana-mana. Kenapa kok lebih nyaman ke jurnalistik? Tantangannya apa mungkin? Dituntut berpikir, Mbak. Oke. Jadi orang melihat itu tukang foto itu hanya orang yang pegang kamera. Iya. Itu di bulu. Kalau di jurnalistik tidak. Jadi bagaimana kita menyampaikan pesan suatu pesan gitu ya, itu lewat visual. Oh, terus di mana Mas? Saya dulu di 11 Maret. ONS, jurusannya periklanan. Jurusannya ya komunikasi, penjurusannya periklanan. Oke, terus setelah dari Radar Madiun pindah kemana? Saya pernah ke Jawa Pos sekitar berapa ya? Tahun 2 tahun ya lupa. Oh, Jawa Pos, mana Surabaya? Jawa Pos Surabaya. Oh, udah lama berarti. Bisa lah bahasa Surabaya didik. Lali bisa Mbak. Alah. Biar Jangan lupa. Terus akhirnya memutuskan balik lagi ke Madiun, alasannya apa Mas? Menikah. Oh, menikah. Tapi tidak mau di Surabaya. Tidak nyaman hidup di Surabaya. Jadi membayangkan membesarkan anak di Surabaya itu kok ya hektik ya soalnya Mas ya. Kasihan anaknya. Iya, soalnya memang kalau tinggal di Surabaya itu resikonya stres di jalan. Surabaya adalah panas. Surabaya adalah kota untuk bekerja. Iya, cari cuannya cuannya gampang, menikmatinya yang sudah. Oke, terus sekarang di Madiun jadi tukang potret jalanan itu. Ya, jadi 2000 berapa ya? 2017 direkrut Kominfo, kan Kominfo berdiri. Terus butuh tenaga ya istilahnya gitu ya. Tenaga berpengalaman, akhirnya ditawari, ya saya jawabnya gampang sih. Yang penting bayarannya lebih dari yang di tempat sebelumnya. Oh ya oke, berangkat gitu tak. Oke, terus mulai dari itu di Kominfo agar gimana ya, memudahkan orang untuk mengenal berita pemerintahan tuh kita bikinkan portal lagi. Jadi Kominfo kan punya 2 portal. Apa aja Mas? Pemerintah.go.id sama madiuntoday.id. Oh, Madiun Today itu sama ada Instagramnya itu ya? Ya. Kebetulan yang paling kuat itu di medsosnya Instagram, Facebook itu kencang ternyata. Oke, terus sampai ya bisa dibilang bisa mempengaruhi lah opini masyarakat Madiun dan sekitarnya, karena kan followernya kan juga lumayan. Itu jadi salah satu influencer lah gitu, influencernya Pemkot lah. Berarti Masnya berperan banyak ya di Madiun Today itu. Tim. Berapa orang Mas? Satu tim? Dulu saya bentuk ada 4 tim. Itu 1 tim 4 orang. Gitu. Sekarang sudah timnya sudah besar. Karena divisi video kan nambah orang terus. Kayaknya mau bikin TV. Oh, mau ada TV-nya ini. Iya, nanti mau TV digital. Kapan tuh Mas? Kira-kira? Belum tahu. Pimpinannya. Saya sih
tugas yang dibebankan ke saya, yang penting selesai ya wis. Terus suka duganya tuh Mas selama bekerja sebagai nggak ada duganya. Nggak ada duganya, seneng terus jalan-jalan terus soalnya. Iya. Apa ya? Ya hobi dibayar, fasilitas dilengkapi. Kita menentukan sendiri apa yang mau kita kerjakan. Itu yang penting sesuai job desk dari Kominfo ya. Terus apalagi yang harus apa istilahnya? Tempat mana lagi yang harus disahkan gitu ya. Terus kalau kita mau belajar foto nih Mas, yang perlu disiapkan itu apa dulu? Niat. Oke. Niat dulu. Oke. Selain niat Mas, maksudnya alatnya atau apa ya? Mindsetnya mungkin atau apa gitu. Nah, yang pertama itu niat. Yang kedua nanti dengan niat itu pasti orang akan terdorong untuk mengejar apa ya, ilmunya gitu. Jadi kalau sudah niat pasti nanti mindset terbentuk gitu. Walaupun dengan alat seadanya. Ini ya contohnya Mas Mehmet ini luar biasa ini. PPID-nya Linkcast ini, Fastcast ini. Terus gitu. Contohnya lah Pak, sekarang HP itu kan HP itu kan ya sudah kameranya udah canggih-canggih ya. Sekarang itu malah banyaknya tuh kamera ber-HP ya, bukan HP berkamera. Gitu. Jadi tidak melulu belajar foto itu harus pakai kamera, itu enggak. Gitu. Berarti jadi, lewat HP aja sudah bisa. Sebenarnya bisa. Bahkan saya kalau ngisi materi begitu kebanyakan malah permintaannya itu phone fotografi. Gitu. Jadi kalau untuk anak-anak sekolah, iya itu mintanya phone fotografi. Nah, itu beda ya Mas kalau pakai HP sama pakai kamera? Mindsetnya sama, jadi polanya sama, tapi teknis alatnya yang berbeda. Oh, hanya perbedaan di alatnya. Ya, karena kalau HP kan orang cenderungnya akan pakai mode auto. Iya, biasanya gitu. Walaupun di dalam HP itu sudah ada pengaturan untuk profesional dan sebagainya, tapi tidak akan nutut waktu. Karena kan aktivitasnya nggak nutut. Kecepatan ya Mas, yang cepet satset. Iya. Otomatis itu. Jadi tinggal apa ya? Ya mungkin kalau motretnya barang-barang yang tidak bergerak, misalnya motret orang pose atau motret barang, motret apalah itu, oke lah pakai mode itu di HP bisa. Tapi ketika memotret yang kejar-kejaran, jurnalistik bisa, sport misalnya, tidak akan kepake itu mode pro-nya. Itu. Terus berarti kalau sport sama jurnalistik itu dia ada mode sendiri atau pakai mode otomatis saja langsung? Idealnya pakai kamera ya. Kamera yang agak mahal. Yang kamera ya. Kamera mahal. Kalau mahal enggak, tapi yang benar-benar kamera. Jadi yang memang nutut karena banyak faktornya, ada shutter speednya, ada diafragmanya dan sebagainya. Itu kalau motret nggak pakai itu ya wis selesai, nggak ketangkap. Misalnya kita motret bola pakai HP ya wis nggak dapat. Berarti itu intuisinya main ya Mas ya, soal waktu, ketepatan timingnya buat nyetrek. Jadi memotret itu sama kayak orang naik sepeda, berenang dan sebagainya. Jadi semakin sering melakukan tuh semakin jadi refleks, muscle memory kalau bahasa. Terus ya. Jadi kita motret misalnya, saya seorang fotografer bawa kamera misalnya. Orang jatuh, ada orang jatuh gubrak misalnya. Itu saya refleksnya tidak akan menolong, tidak. Pertama pasti difoto dulu baru ditolong. Gitu. Atau refleksnya fotografer gitu ya? Itu pasti, karena apalagi lebih fotografer jurnalistik pasti refleksnya apapun difoto dulu, karena bukti visual itu lebih kuat daripada bukti rotok kasar cangkeman. Misalnya gitu. Jadi kita akan lebih kuat bercerita ketika menunjukkan sebuah visual, entah video entah foto, daripada kita cuap-cuap saja. Berarti kalau kita mau jadi fotografer jurnalistik tuh harus tahu angle mana yang bisa menggiring opini masyarakat gitu ya Mas? Tidak menggiring. Gimana? Fotografer jurnalistik itu tugas pertamanya adalah satu, menarik orang untuk melihat visual itu, kedua memahami pesan di dalamnya. Gitu. Jadi bukan menggiring opini. Gitu. Tapi bagaimana orang itu melihat foto kita, sekali melihat foto dan membaca caption itu paham ini ngapain. Saya kan banyak tuh Mas, kalau kita baca itu foto dari seorang jurnalistik itu bisa menggiring opini masyarakat karena tidak semuanya kan tercapture gitu loh. Itu impact namanya. Gitu. Impactnya begitu. Misalnya begini, tahu rel Serong itu, Yusuf Darsa, setiap hujan tuh pasti menjatuhkan orang.
Misalnya begitu. Jangan kita memotretnya dan diupload, itu akan ada impactnya. Satu, orang yang melihat foto itu akan lebih berhati-hati. Kedua, stakeholder akan tergerak untuk bagaimana caranya ini membuat celaka orang itu. Impactnya misalnya 2000 berapa ya saya mulai motret itu. 2012 kalau nggak salah. Itu setiap musim hujan saya pasti akan ke situ. Motret jebak gitu. Nanti berapa waktu berlalu gitu akan ada feedback gitu dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dari Inka, dari KAI dan sebagainya yang dianggap memiliki tanggung jawab untuk itu gitu. Dan akhirnya diaspal agar tidak menjatuhkan orang lagi. Tidak lebih tinggi dari jadi realnya tidak lebih tinggi dari aspal dan tidak bikin orang pleset gitu. Banyak itu. Nah, gimana sih Mas sebagai seorang fotografer kalau ada impact yang negatif, meluruskan yang negatif itu loh Mas? Maksudnya? Kan seperti yang aku bilang tadi kan, kalau misalnya kita foto jurnalistik itu kan pasti ada yang menganggap bahwa ini tuh ada opini yang tergiring, entah itu negatif nanti positif kan Mas. Nah, Masnya ini kan sebagai fotografer ini kalau ada impact yang negatif, nah itu biar meluruskan yang negatif itu gimana? Atau yaudah terserah orang lain mau menginterpretasikannya itu seperti apa. Jadi satu foto itu 1000 kata. Satu orang melihat satu foto itu persepsinya berbeda-beda. Itu kenapa fotografer harus bisa mengukur, fotografer jurnalistik harus bisa mengukur berita ini perlu foto ini perlu diikuti oleh berita atau tidak. Jadi misalnya begini, misalnya kita motret kebakaran misalnya, itu perlu perlu diikuti berita enggak? Kalau saya tidak, karena apa? Karena ketika foto dengan kita memotret api yang berkobar melahap bangunan begitu, ada petugas dari Damkar dan BPBD melakukan aksinya, kita tinggal kasih caption di bawahnya. Petugas BPBD dan Damkar memadamkan kebakaran gedung di sana misalnya begitu, itu sudah selesai. Tapi kalau ada berita-berita yang memang perlu untuk foto-foto yang perlu diberikan berita, ya kita akan nyenggol wartawan penulisnya. Fotonya ini nanti beritanya begini. Nanti si wartawan ini akan secara sistematis akan melakukan wawancara gitu. Jadi akan ada cover both side. Misalnya nih, kalau dulu kan saya memang tugasnya mengkritisi ya bagaimana pemerintahan berjalan dengan ideal ya. Sekarang kan nggak masuk ke pemerintahan. Nah, misalnya begini, ada komplain, Pak yang dapat bantuan Raskin kok teman-temannya Pak RT saja. Berita itu viral lah di media. Maka tim kami akan turun ke lapangan gitu, ngetris, menemui si bapak yang ngomong itu tadi, ditanyain, bapak diwawancara gitu. Nanti kita sandingan dengan wawancara dari Pak Lurah gitu. Nanti akan ketemu titik temunya di mana gitu. Misalnya yang dapat Raskin tuh yang dapat yang masuk di TKS. Lah dia tidak masuk di TKS karena dianggap mampu. Nah, orang yang mampu tidak mampu itu batasnya begini begitu. Jadi kalau impact negatif itu gimana ya Mbak? Itu tadi 1000 kata. Misalnya orang melihat, ya berarti tergantung interpretasinya orang ya. Misalnya saya mau motret orang kepleset itu tuh di rel serong itu. Orang itu pasti berpikiran lagi niat niat ditolong dhisik gitu. Padahal kan setelah saya memotret pasti saya menolong. Atau bahkan ada bapak-bapak tambal ban begitu di dekat rel serong itu. Begitu terjadi, dia langsung nolong gitu. Misalnya begitu. Jadi orang akan mikirnya akan berbeda-beda gitu. Nanti ada orang juga melihat foto itu, oh berarti aku lewat situ harus hati-hati gitu. Itu begitu. Jadi tidak, kalau bahasanya dulu kami waktu jadi wartawan ngomongnya foto humas itu foto dokumen gitu. Jadi bapaknya anak foto nih begitu. Nah, di Kominfo sekarang tidak boleh begitu. Foto harus bisa ngomong. Oh, foto harus bisa ngomong tetap. Misalnya motret Pak Wali misalnya. Pak Wali ini lagi ngapain itu harus menarik dan pesannya tersampaikan. Itu. Terus kan kalau misalnya foto itu misalnya bawa tasnya kan banyak ya Mas, peralatannya banyak. Iya. Dan misalnya yang dibawa
Kalau sebagai fotografer jurnalistik itu apa aja mas? Selain kamera lo ya? Fotografer jurnalistik standarnya ada body, lensa wide, lensa tele, sama lensa super wide. Oh, bedanya apa tuh lensa itu mas? Fungsinya? Ya kalau tele mendekatkan objek, kalau lensa wide itu lensa standar ya. Lensa super wide itu lensa yang lebih lebar daripada lensa wide, lensa standar. Nah itu ganti-ganti lensa nggak memakan waktu mas? Enggak. Ya itu tadi karena sudah terbiasa ya. Bertahun-tahun ganti lensanya. Tapi kalau momen tertentu bawa 2 body. Jadi 1 tele, 1 lensa wide atau super wide. Kalau ngejar momen. Wow, asik kayaknya mas kerjaannya. Silakan dicoba. Nah kalau mau belajar lagi tuh mas, kalau misalnya kita mau, kan tadi kan mas Hendro kan bilang kalau fotografi itu kan banyak jenisnya, jurnalistik, sport, terus apa lagi tadi? Banyak apa gitu lah. Banyak banget ya. Terus yang cocok buat pemula fotografi, seni fotografi yang cocok buat pemula biasanya apa? Jadi kalau pemula itu 1000 foto pertama dibuang mbak. Oh gitu mas? Iya karena itu untuk menentukan passionnya di mana, sukanya di mana. Jadi ketika kamu jadi pemula, apapun foto sembarang difoto pokoknya. Semua difoto, apapun, mau momen, mau barang, mau model, mau apa gitu, pokoknya motret semua. Soalnya 1000 foto pertama itu jelek, di situ dah. 1000 foto. 1000 foto. Wow, itu banyak ya. Iya. Begitu. Dan mas berlatih foto itu berapa lama? Saya orang sampai akhirnya menemukan passionnya. Learning by doing. Jadi saya di kampus dulu itu dapat pinjaman kamera kan dari kampus. Ya, pinjamlah di lab gitu. Itu saya sama teman saya namanya Mas Adit itu kemana-mana berdua. Pokoknya jalan ada apa foto. Ayo kita jalan ke pasar gitu. Istilahnya hunting. Ayo motret apa gitu nanti diskusi. Ke pusat batik. Terus habis itu motret produksi iklan, motret objek hotel apa gitu. Makanya ketika saya di sini magang tempat di sini di Radar Madiun ini ternyata ya ilmu fotonya nggak begitu terpakai, akhirnya mintalah pindah ke jurnalistik. Kebetulan di fotografi jurnalistik ini fotografer itu dituntut untuk bisa banyak walaupun tidak terlalu dalam. Jadi menguasai banyak cabang fotografi tapi tidak sangat dalam. Berarti tahu basicnya aja gitu. Iya bahasanya ya. Iya paham, cuman nggak terlalu detail gitu. Iya. Sama dengan wartawan tulis. Wartawan tulis itu mau menulis apa saja tahu bisa. Misalnya menulis nuklir bisa. Tapi kalau sampai mendetail sampai bahas atom ya mumet. Fotografer jurnalistik juga begitu. Saya motret model bisa. Tapi apakah hasil foto modelnya itu bisa digunakan untuk komersil? Itu kan belum tentu. Misalnya begitu. Oke. Nah, terus mas kan dulu sempat di Jawa Pos ya. Nah di Jawa Pos itu kan juga bagian apa jurnalistik juga. Nah waktu Jawa Pos kan itu kan koran besar ya mas. Ya. Itu apakah apa ya istilahnya itu yang dicari di Jawa Pos itu kok berita-berita seperti apa biasanya mas selama di Jawa Pos? Kan biasanya kan ada yang sport, terus berita apa ya, banyak enggak? Kalau saya dulu masuk Jawa Pos desnya hukum kriminal. Hukum sama berita umum. Jadi belum di apa istilahnya, belum dikhususkan dulu. Betul. Jadi belum masuk ke kamu fotografer khusus ini enggak. Tapi hukum kriminal. Hukum kriminal terus berarti sering ke kantor polisi gitu enggak? Ya, dulu saya istilahnya sobone gitu ya. Korek. Betul, ada kejadian pencurian, terus apa kehilangan itu berarti mas yang nyari beritanya. Ya dulu Surabaya itu kota besar ya. Iya. Kita tinggal nunggu aja. Iya saya. Iya saya pasti ada kecelakaan moro-moro terus ini. Iya betul. Cuma tantangannya kan wilayahnya sangat luas sekali. Tapi kalau sini luas wilayahnya, mas hanya moto di Madiun aja atau mengikuti bapak kemana pergi? Kalau sekarang karena bapak perintahkan, ya intinya harus ada fotografer mendampingi. Kebetulan bapak sering kali perintahnya saya ya, bapak kemana-mana
saya berangkat. Sekali jalan-jalan ya mas? Nggak sempat. Kalau sama Pak Wali itu nggak ada kata jalan. Masa? Iya. Orangnya aktif terus. Berarti mas harus gercep memotret apapun yang dilakukan bapak. Itu tuntutan. Gitu. Nanti soalnya bapak kadang-kala, bukan kadang-kala ya, sekali foto iki mau enak gak? Saya kemarin aku mau dirangkul ibu-ibu mau foto nenek ora. Untung itu yang foto bukan saya, teman saya. Untung teman-teman juga mindsetnya juga sama. Apapun gerak-gerik bapak difoto. Ada Pak. Itu selama ngikuti bapak berapa orang mas? Selain Mas Hendro? Seringkali 1 orang. 1 orang aja. Berarti kalau senal bapak keluar kota atau itu juga ikut mas? Iya. Wow, enak loh. Enak gak enak? Enggak enaknya apa ya? Jauh dari rumah. Ini ninggal keluarga. Anak saya itu. Anak berapa mas anak? 1. Anak 1. Cewek cowok? Sudah sekolah? Belum. 20 bulan. Oh ya ampun masih lucu-lucunya. Jadi itu kan ya. Ya tapi gimana? Kalau istri di rumah? Jadi istri kerja dia juga satu kantor. Oh satu kantor. Enak no, kita ketemu. Ya, dulu sih saya juga wartawan jawab. Oh, cinlok ini? Enggak sih ya. Lu ya apa sih? Kan satu kantor toh, waktu sama pos. Terusnya beda Mas. Oh istri itu pemerintah dan pendidikan. Mau cinlok gimana? Lah terus kenalnya piye? Ayo. Kenalnya sudah di Madiun sini. Oh kenalnya pas sudah balik? Sudah di sini sudah. Dulu waktu di sini. Oh jadi pas magang itu atau gimana? Kerja di sini. Ya, oke. Nggak ada rencana nambah? Gimana? Rencana nambah? Atau aja nggak bisa Mas. Nambah anak maksudnya. Kok naruh? Oh tadi kan konteksnya ngobrol istri. Gitu Mas Mehmet. Jawabnya. Iya dan nggak ada rencana tambah anak? Tambah anak ya nanti rezekinya. Oke. Terus kegiatan hari akhir ini kan mau menjelang puasa nih Mas. Nah biasanya kegiatannya ngapain? Motret. Tetap enggak pasti motret. Iya sih. Kegiatan Pak Wali Mas ya, kegiatan Bapak. Nanti ikuti kegiatannya Pak Wali. Oke. Ini Pak Wali ini giatnya hari ini ada giat? Bapak hari ini ke Surabaya. Nanti jam 2 menerima WTP dari BPK. Itu nanti Mas Santos juga ikut. Tanya podcastnya maju pagi tuh ini. Iya, harus jangan siang ya. Jadi pagi nggak apa wes. Kita menyesuaikan yang sibuk. Tidak biasa. Benar aja. Terus kalau misal bapak pergi terus nggak ada kerjaan nih Mas? Ada kerjaannya. Tetap ada. Jadi kami ini saya ini targetnya sehari 4 berita. Foto. Oh 4 berita. 4 berita. Jadi Dan 2 beritanya biasanya itu beritanya Pak Wali, terus nanti kalau ada waktu tersisa nyari untuk berita umum Madiun Today. Jadi Madiun Today itu portalnya Kota Madiun. Kalau pemkot.go.id itu Pemkot Madiun itu portalnya pemerintah. Oh gitu. Berarti kalau pas nggak ngikutin Pak Wali ya, nyari Madiun Today, ngisi Madiun Today. Madiun Today. Jadi itu siapapun apapun kalau sesuai dengan tagline-nya positif inspiratif, jadi vote UMKM misalnya. Terus ada nggak syaratnya Mas kalau misal mau ngundang Mas Hendro, Mas aku punya UMKM ini, tolong di foto buat dimasukkan ke Madiun Today. Kontak saja nanti kita obrolkan. Oh kontak person. Iya. Langsung person. Oh gitu. Kita obrolkan. Bukan berarti terus obrolannya mengarah ke biaya sebagainya. Tapi bagaimana nanti bisa dipakai. Oh gitu. Jadi jangan sampai terus berita yang keluar di Madiun Today itu pengulang. Hal-hal yang menurut saya terlalu receh. Tadi hal yang non sewu yang ringan ini tuh bisa dibuat untuk yang ringan dikemas jadi eksklusif gitu. Kalau eksklusif enggak dibuat jadi bagus ya, kayak muat gitu. Jadi maksud saya begitu. Oke. Terus Madiun Today kalau mau promosi gratis bisa, tinggal tag aja, di tag terus nanti follow IG-nya Madiun Today Pemkot Pak Maidi, nanti tag produknya nanti kami repost story tapi ya free ya Mas? Free, apapun, no charge. Serah mau ngapain ya. Punya pemerintah bayar ya. Nggak tahu ya, siapa tahu tuh. Makanya kan memastikan lagi. Berarti kalau masyarakat ini butuh
promosi lewat Madiun Today itu tinggal DM aja. Nanti tag. Dan tidak ada biaya sepeser pun. Sering Mbak di kontak agensi iklan Jakarta, Surabaya, Jogja dan sebagainya. Kerjasama red card-nya ada ndak? Waduh. Kami fokus aja nggarap UMKM. Jawabannya gitu. Jawabannya gitu ya Mas. Berarti seluruh UMKM ya Mas? Atau apa kegiatan apapun bisa? Misal ini BPBD mau adain kegiatan terus minta dong di foto di post di Madiun Today. Jadi kalau jadi post pasti bisa, tapi kalau untuk jadi post saya mesti tanya dulu. Biasanya saya tanya Mas Mehmet, Mas giatmu apa? Misalnya simulasi gempa, bukan simulasi penanganan bencana gitu, atau pelatihan simulasi bencana untuk anak-anak. Itu enggak harus kami langsung ke sini, pasti visualnya pasti bagus. Oh gitu. Beritanya pasti bagus. Berarti kalau bisa berarti ya langsung kontak ke Mas Hendro. Ya paling aktif itu daftar itu nggak? Kebakaran. Saya kayaknya sering kebakaran juga ya Mas. Ya kalau perkotaan kan bencana ya. Saya nanya kan kalau enggak banjir ya kebakaran. Alhamdulillah kan setelah Pak Wali menjabat ini banjir jadi air jadi genangan Rusia. Tidak ada banjir sekarang. Ya adanya genangan. Ya genangan itu pun juga setengah jam itu hilang. Iya. Nah terus Mas ini kan ngobrol tadi kan soal bencana juga. Ya kan, kalau ada seorang fotografer mau ngambil berita tentang bencana, itu ada alat proteksi khusus nggak? Idealnya Mbak ya, idealnya itu yang pertama yaitu safety first. Artinya safety first itu mulai dari peralatan, observasi area, itu harus paham betul. Kalau enggak nanti malah jadi korban, malah ditolong teman-teman malah. Itu yang penting itu dulu. Datanya enggak harus begitu datang enggak terus motret enggak. Saya begini. Berarti survei dulu. Pasti surveinya baik telepon, searching di web di Google atau bagaimana. Misalnya 2000 berapa itu ya? Longsor Ponorogo. Itu saya masih di saya berangkat ke sana itu tanyanya ke teman-teman BPBD Madiun. Kebetulan dulu itu kepalanya Pak Ito. Pak Ito izin ada teman yang berasal sana. Ya, ada Mas. Ini Mas Mampin ini kalau. Ya saya tanya, Mas kondisinya bagaimana? Kondisinya gini-gini Mas. Warga gini-gini. Nah, untungnya teman-teman BPBD ini banyak. Pinjemi helm, motor karet itu ya, trail itu, baju BPBD gitu. Jadi saya masuknya langsung lurus gitu. Sekatan pengamanan itu enggak aman. Itu terus kebetulan waktu datang itu ada briefing, ikut briefing itu, dengerin kondisinya bagaimana, titik mana aja yang tidak boleh diakses dan sebagainya. Nanti fotonya bisa saya share lah. Share ditanggal. Jadi orang teman-teman biar ada gambaran fotonya bagaimana. Selain ikut foto gempa, ada foto longsor, foto bencana apa lagi yang pernah Mas Hendro liput atau yang pernah Mas Hendro potret? Longsor, gunung meletus, kebakaran pasti, puting beliung. Kecelakaan itu masuk bencana enggak? Iya masuk kan. Kecelakaan itu pasti. Kalau sebenarnya ada laka air atau laka itu juga kan itu nggak ya. Mas juga pernah meliput. Nah, itu nggak ada pengaman khusus berarti ya? Kalau laka air enggak sih, kita tinggal pasang tele terus nunggu teman-teman. Ketemunya di sana gitu ya, pasang tele ya. Soalnya kalau di air kan nggak ada orang yang rumpiung gitu. Iya, pinter-pinternya lah. Nggak mungkin terus laka air terus kita tiba-tiba ikut berenang gitu enggak. Ya sapa. Kalian pernah ke gunung meletus ya Mas ya? Pernah, dulu kelut itu. Oh kelut. Itu kalau misalnya kita moto terus habis itu ada guncangan atau bahkan panik tuh. Ya. Nah apa yang harus dilakukan fotografer? Apa tetap moto atau? Mbak, instingnya fotografer itu motret pertama Mbak. Pokoknya motret, kondisi apapun. Begitu ada guncangan apa misalnya, itu pasti tidak tahu kenapa nanti cari apa dulu di foto baru nanti tetap ya bisa. Saya ke Kelut itu ketemu fotografer Japos yang saya namanya Mas Dite, itu kenalan pertama. Jadi ketika motret terus itu di pemukiman ada gempa gitu ya, mau erupsi atau bagaimana itu, kan setelah erupsi itu kan ada kayak gempa susulan gitu. Itu begitu itu nggak lari ke motor, langsung lari ke
kalau tidak salah bapak tentara sama bapak polisi gitu. Waktu ngivasi pakai gitu plek langsung tot di Oh gitu ya. ya. Berarti kalau memang sudah tertanam nilai-nilai fotografer, nggak peduli ada foto dulu baru menyelamatkan diri. Profesi. Jadi gimana ya Mbak? Jadi karena kerjaannya motret, profesinya motret, ya toh. Jadi apapun yang dilakukan itu ya tidak jauh-jauh dari motret. Itu kan jadi balik lagi tadi masa memori. Teman saya namanya Guntur Ardo. Itu motret Merapi meletus, dia itu dikejar loh, kejar apa namanya? Apa? Pedus gembel. Iya, dia di belakang. Tetapnya. Sambil naik motor gitu. Penatang lebih ya mas kayaknya kayak gitu. Itu cuman ya taruhannya Ya namanya profesi masih ada itu yang apa ya? Ada yang nagih lah. Oke.